Oke. Sekalian POV, sekalian tutorial, sekalian ngobrol, dan sekalian yang lain-lain. Seperti YouTuber sebelah ya Pak. Ini kalau mau nyoba mobil itu, kalau mobil yang nggak biasa dipakai, gasnya cuil-cuil dikit. Wah, kalau digas sedikit tapi gasnya naik, berarti mobilnya angkatannya galak. Terus koplingnya keras apa enggak, terus tentang keras ntar. Kalau keras atau enggak, remnya dicoba dulu satu-satu sebelum jalan. Oke, kita siap jalan, masukin gigi satu, rem tangannya turunin, bismillahirrahmanirrahim, kita berangkat. Kita nengok teman saya dulu, ini Mas Gilang ini yang punya mobil ini. Enggak opo. Yang punya Anasia ini sama Givana. Yang cuma supirnya. Mobil anak ya. Mobilio RS manual tahun 2015. Zaman itu saya beli mobil Grand Max pickup setelah dia punya ini. Jadi waktu itu karena Mas Gilang punya mobil, saya jadi ngerasa apa ya bahasanya ya, Mary itu iri ya. Karena dia beli mobil RS kayak jadi iri, akhirnya saya putuskan beli Grand Max pickup. Yo Mas, Padahal dia udah punya. kacek setahun. Kacek setahun saya beli Grand Max pickup. Jaser cuma cerita konyol. Tapi dibalik itu ya ada lah. Insya Bisa Allah. dipublis itu. Iya, insya Allah. Pokoknya berkah menjalani semuanya ya Pak. Video pertama saya yang rada-rada serius pakai POV driving. Ini mau niru-niru orang luar negeri ceritanya. Posisinya di apa ini Mas? Namanya tadi lupa mulu. Rumah sakit UI. Rumah sakit Universitas Indonesia. Ibunya Mas Gilang lagi dirawat. Cuma ngambil barang-barangnya aja tadi. Kiri ya Mas? Iya. Saya tuh nggak usah pergi jauh-jauh, suka nyasar. Udah gitu saya orangnya nggak mau ngapalin jalan, males. Jam 5 sore ada eko indikatornya mobilnya, keren. Di dalam kampus UI, di dalam komplek UI, salah. Jadi ini perjalanannya dari UI ke Cilodong, Bedahan. Lemon nanti komentar pasti. Kamu kalau di YouTube beda nada bicaranya. Banyak yang komentar kayak gitu, nggak masalah. Ntar juga ketahuan aslinya. Saya masih belajar memirroring kamera dengan handphone. Nanti kalau udah biasa nggak usah pakai monitor lagi. Kasih gua alasan kenapa pilih Mobilio. Sebenarnya gua dulu pengennya itu Jazz. Oke, Honda Jazz. Ya gitu ya, anak muda ini namanya belum 5 tahun yang lalu ya, kayaknya anak muda banget kan Zaman itu ya. zaman itu. Cuman pokoknya yang kayak sedan Jazz gitulah. Back Hatchback. ya, enggak yang MPV. gue pengen Jazz nih. Cuman dari situ kasih masukan, oh ya nih kita keluarga besar nih gitu. Benar-benar. Keluarga besar nanti setelah nikah Punya akan anak. merasakan gitu. Terus dia lihat apa ya yang mobil MPV tapi mirip kayak Honda hatchback Jazz. gitu. Dilihat kayaknya si Mobilio bagus juga nih dari tampilan depannya gitu kan. Ya mirip sedan, sporty juga. Ya udahlah, ketimbang kayak ya merek-merek sebelah gitulah. Ya benar. Ya udah akhirnya ngambil Mobilio. 5 tahun kemudian bener emang Kepake ya. pakai Mobil 3 baris. mobil 3 baris gitu. Itu Mobil 3 baris benar kepake, bisa dilihat kan tadi di belakang Benar, isinya benar. apa. Ini sempat di review. Ada di video satunya. itu isinya gitu, itu kepake akhirnya. Oh iya gitu. Ternyata kalau ngambil yang 2 baris mungkin kepake juga, cuman aduh ternyata nggak muat nih Nggak muat. ini gitu. Oke, zaman itu Mas Gilang punya Mobilio, dilalah nggak lama aku juga pakai R3. Ada merek lain ya Mas yo? Ada Suzuki R3, Toyota Avanza, Daihatsu Xenia dan lain-lain lah. Tetap Mobilio. Pertama karena pengennya Jazz dulunya. Kenapa nggak BRV? Kenapa nggak BRV? BRV ini dia kayak lebih ke off-road gitu ya, atau kayaknya kayak lebih tinggi gitu. Nggak selera ya? Nggak selera gitu, karena kan emang pengennya kan kayak sedan kayak yang gitu kan yang
anak nih kelihatan lebih anak muda lah. Oh iya, benar Gitu, lebih kelihatan anaknya masih muda waktu itu. Lebih kelihatan sporty gitu, ngeliatnya sportinya ya. Lebih, Iya. ya itu aja sih sebenarnya alasannya. Karena juga untuk masalah mesin atau apa ya nggak terlalu paham juga sih. Terlalu paham, nggak terlalu ambil pusing lah. Iya, intinya nggak kayak terlalu gitu. ambil pusing. Apakah Mas Gilang ini tipe orang yang fanatik dengan brand Honda? Enggak Enggak juga. juga. Enggak juga ya, kalau dibilang fanatik brand tuh enggak ya? Enggak juga. Cuman ketika sudah punya mobil, seperti kayak gini kan kelihatan, oh iya, kayaknya mulai kalau ada rezeki lagi nih. Gitu. Kemarin sih udah punya ancang-ancang gitu. Oke, kita bayar parkir dulu. Sorry. Pas. Terima kasih. Ancang kalau nanti ada rezeki lagi. Pengennya sih ngambilnya Brio. Oh begitu? Ya adanya inilah. Malah pengen yang kecil ya? Iya, buat istri. Oh iya, oke, siap. Mobilisasi harian. Mm-mm. Gak terlalu besar, lebih kecil, lebih irit mungkin ya? Iya. Lebih lincah. Iya. Benar. Punya planning ngambil Brio lagi habis ini. Iya. Ini kata orang-orang nih Mas Gilang, katanya ini servisnya rada lumayan. Menurut Mas Gilang sendiri gimana? Ya karena kan image-nya di orang-orang ya, Honda tuh wah kalau servis tuh gede loh harganya gitu, mahal gitu. Ya sebenarnya itu mah relatif lah ya, tergantung dari kemampuan masing-masing individu gitu. Cuman kalau menurut saya karena kan servisnya saya sekitar 6 atau 7 bulan lah ya sekali, dan ketika dikalkulasikan untuk dibagi per bulannya ya itu juga saya bilang ya masih worth it lah tuh. Worth it dengan harganya. Iya, dengan ya kita tahu lah mobil harganya kan ratusan juta ya. Iya, nggak murah lah ya. Nggak murah lah ya gitu, tapi dengan harga servis segitu ya worth it gitu. Kita juga kalau beli motor, misalnya kita beli motor merek hijau gitu ya, yang ninja gitu. Nah itu juga harga misalnya 50, juga servisnya mungkin hampir sama kayak mobil ini. Benar. Gitu. Jadi lebih ke cara pandang orang aja sih ngelihatnya seperti itu gitu. Ya cuman emang, tapi kalau saya tuh tipe orangnya yang punya barang itu emang harus dirawat gitu. Kita belinya tuh susah nih. Susah, nggak kita murah. Nggak murah, kita susah gitu. Jadi kita harus ngerawat gitu. Misalnya kita juga harus memikirkan biaya maintenance, harusnya apa hal-hal yang tidak terduga, perawatan itu memang udah kita masukin list gitu sih gitu. Mungkin orang ada yang bilang beli mobil bisa gitu ya, tapi belum tentu orang itu bisa merawatnya itu aja sih. Dia benar Mas Gilang. Gitu. Ya kalau sekarang saya emang mobil rada kotor lah ya, bukannya nggak kerawat ya. Sebenarnya kalau untuk mesin sih rutin sih saya servis rutin ya. Servis rutin itu sih yang paling penting ya. Cuman kalau untuk masalah interior sebenarnya udah setiap minggu dibersihkan. Tetapi sejam setelah dibersihkan pasti akan kotor lagi. Mas Gilang punya anak kecil ya intinya. Karena punya anak bayi 2 ya, masih kecil, masih di bawah 3 tahun semua. Yang di dalam yang minum susu lah, ngemil apa-apa gitu. Jadi emang pasti ya lumayan tidak begitu bersih lah. Tapi kalau habis pergi selalu kita bersihkan sih gitu. Ya kalau dulu waktu kita masih muda atau masih bujangan mah ini setiap bulan masuk salon terus gitu. Lebih baik kita ngerawat daripada memperbaiki. Benar. Itu sih, jadi prinsipnya sih lebih ke situ. Karena emang saya juga orangnya nggak pernah jual barang. Boleh tanya sama Dito, saya pernah jual barang. Nih saya punya ini nih, saya jual nih ya, ada bekas nih gitu, saya jual ya gitu. Sampai ya mungkin Mas Dito tau lah ya, saya punya HP yang retak sampai di ini HP udah retak ini apa gitu. Enggak lah, biarin aja masih bisa pakai gitu. Sampai bener-bener hancur lah pokoknya. Enggak saya jual, nggak apa gitu. Udah. Juga itu sih, jadi emang kalau masalah mobil ya itu best banget biasanya si aki. Ini berapa kali ganti Mas? Apa? Aki mobil ini 6 tahun ya? Mobil 6 tahun ya? Iya. Berapa kali ganti udah? Waktu itu saya ganti sekali, ganti 2 kali,
ganti 3 kali. Udah ganti Nah 3 kali. ini ganti yang ke pergantian aki yang dari 2 ke 3 ini ada kesalahan. Kenapa Maksudnya ada, karena mobil saya pernah dipakai sama orang tua ya selama beberapa bulan gitu. Nah di situ apa namanya, cara pemakaiannya sih yang menurut saya bukan salah tapi kurang tepat gitu. Ketika mobil berhenti, AC radio nggak dimatiin dulu, semua tetap nyala. Jadi pas ketika kita onin, pastikan perlu daya yang tinggi ya. Nah dari situ jadi aki, ini kan akinya biasa normalnya 35 ampere. Waktu itu udah saya upgrade jadi 45 tuh. Ya nah dari situ hanya tahan tahun doang gitu. Sayang banget. Ya, sayang banget itu sayang banget, makanya saya waduh sayang banget ini hanya tahan setahun, padahal itu saya yakin bisa tahan hampir 2,5 tahun itu ketika baru beli. Mas Gilang kerja itu domisilinya Bogor, rumahnya di Cibinong, terus dapat istri orang Tangerang ya Mas? Iya. Kota Bumi lagi ya? Jaraknya kira-kira berapa itu istri? Sekali berangkat jaraknya 80 kilo, jadi kalau PP 150. Jadi dalam 1 minggu itu mungkin beberapa hari sekali dipakai ya Mas ya, pulang pergi Tangerang Cibinong itu. Ya, misalnya kita lagi, biasanya seminggu saya bisa 3 kali bolak-balik ya. 80 kali 3 aja 240 kan. Dan ini saya nih ya, aku menurutku ini kan biasa bawa Terios ya. Emang bener Honda itu karakternya fun to drive. Jadi naikin mobil Honda itu fun, itu seneng. Tuh itu untuk drive itu mengemudi, seneng untuk mengemudi. Jadi pengennya naik mobil terus gitu. Ya Mas ya? Iya. Bener emang. Soalnya saya ya pernah lah kadang-kadang nyetir merek lain gitu. Cuman ketika sekali ini nginjak ngegas tuh emang kayaknya lebih santaian ini sih. Pakai ini ya, padahal ini manual loh. Kalau dipikir-pikir kemarin, nah itu. Kalau gimana yang ininya lah. Ini manual aja happy loh sebenarnya. Gimana maticnya tak bayangin. Jadi pertama ya, nah menurutku nih Mas ya, ini visibilitas depan ini luas. Ini mobil kan rada ke dalam ya, didudukin kayak sedan ya. Iya. Biasanya kan dashboardnya kelihatan tinggi, tapi ini enggak. Ini pas, porsinya pas. Jadi ini enggak kayak tenggelam gitu, tidak. Itu pertama. Terus apalagi ya? Ini karakter mesinnya tak bilang galak loh. Padahal ini penggerak depan. Ini jambakannya enak. Honda tuh karakter iVTEC-nya tenaganya kayak gede gitu, kayak wood gitu enak. Bensinnya irit Mas? Bensin menurut Mas Gilang nih irit? Lumayan irit lah untuk sekelas 1.500 cc 1.500 cc irit. Ya kalau nggak mau irit ya bisa aja pakai motor atau ya, Supra gitu kan. Betul, kita kan udah konsekuensi ya. Iya gitu. Ini mobil cc-nya 1.500 kan. Emang pengen yang seliter berapa? 50 kilo gitu. Ya kita juga harus tahu juga lah. Tapi ya secara dengan perhitungan gini ya ini lumayan worth it lah. Worth it ya. Yang nggak boros banget gitu. Standar lah. Relatif yang jelas ya, bahan bakar itu relatif. Jadi soal penggerak itu gimana ya? Image yang sudah lalu itu tak rasa gini loh. Pertimbangannya sekarang presentasi penggunaan kendaraan ya Mas. Misalkan kayak gini Mas Gilang. Pertama mungkin prinsipnya biar basic sedan itu pasti lembut, enak, nyaman ya. Nah itu kan sekarang tinggal presentasi penggunaan. Kalau misalkan kayak gitu ya, aku pakai Terios juga kan tinggi. Kalau dipikir kan lewat jalan rusak. Nah sekarang seminggu itu berapa kali sih lewat jalan rusak seperti itu? Iya. Ya kalau misalkan sering di aspal ya wes di aspal dibahasnya di aspal aja lah. Paling ke tanahnya seminggu sekali kan gitu. Kayak gitu. Cuman pertama emang yang nggak bisa ditawar tuh bentuk mobil ya Mas. Kalau udah suka mau nggak enak, ada poin-poin nggak enaknya tetap dinikmati intinya kayak gitu. Iya. Yang penting suka dulu bentuknya, mau ntar rasanya kayak gimana silahkan nikmati aja gitu. Kurang-kurang sedikit dipoles monggo. Ya mobil ada plus minusnya, ini juga ada minusnya kok mobil ini. Benar-benar. Bagaimana cara menikmati, mensyukuri? Iya. Ada plus minus tetap. Ini Mas Gito kan lagi nyobain nih. Ini mobil saya lagi sebenarnya rada-rada ada minusnya nih. Bisa dirasain nggak minusnya? Apa ini kalau saya mau komentar nanti takutnya banyak koreksi saya. Apa Mas? Apa nih kurang? Minusnya mobil ini sih waktu itu saya kan 2015 ya. Tapi dengan pemakaian hampir udah waktu itu 80 pas 90 ribu ya. Itu memang udah lumayan banyak. Oh ini trip tuh? Itu trip. Jamput. Wah, lah ini kilometer aslinya Pak segini.
Kelihatan nggak sih? Enggak dari sini enggak kelihatan. Nah ini kilometer aslinya, lo tak kira odo tadi ternyata ini tripnya. Kilometer ini mobil udah 109.000. 109.000 ini. Gokil, oke. Kenapa waktu itu 80 sekian ribu Itu kilo? apa udah masalah di kaki-kaki. Gitu. Apa nih rekstir po? Iya, Rakstir. Oh bener, makanya tadi mau tak komentar takut ngoreksi orang ya. Gitu. Oke, ini kondisi PPKM 31 Juli 2021 jam 5 sore ya mas, kurang lebih ya? Iya, kurang lebih jam 5:10. Jam 5:10. Seperti ini kondisinya PPKM hari ini. Ya kita berdoa semoga semua cepat kembali pulih ya mas. Iya, gitu. Ya kita yang berharap normal kembali lah gitu ya. Kita juga kan karena banyak di luaran sini yang mesti kerja hari ini buat makan hari ini gitu. Ya itu dia mas, pikirkan orang-orang di luaran ya. Jangan memikirkan diri sendiri, walaupun misalnya kita nggak terdampak kok, kita gaji tetap full gitu, tapi kita juga coba deh dibalik kalau kita merasakan seperti itu gimana sih, karena kan kita juga ada yang teman jualan dia kalau Oke, kita ambil bahu jalan karena di sini lampu merah untuk ke kanan. Ini simpang mana ya lali aku? Ramanda. oh iya Bener ya? Lurus ya? Langsung hijau. Oke, kita lurus langsung. Ini bener gak ada limiternya mobil ini di 140? iya Oh bener? itu bener emang bener. Jadi ya gua kan juga ikut salah satu komunitas Mobilio ya. Ya kan, dan itu kadang-kadang di grup emang benar dibahas dan emang ada limiternya. Aktualnya lu nyoba jalan di lari 140 itu nggak bisa naik lagi, bener? Oh, gue belum pernah sampai 140, untuk mentok hanya 130 karena gue masih ingat Tuhan sih. Gitu, karena gue masih ingat cicilan masih banyak gitu. Ya oke, siap. Itu udah sebenarnya kecepatan tinggi itu buat apa gitu ya, maksudnya iya, kalau gitu. Jadi kecepatan tinggi kalau orang bilang ada limiter 140, untuk beberapa orang mungkin perlu ya kecepatan tinggi, tapi kalau ya sebenarnya safety-nya ya nggak usah kencang-kencang kan gitu ya Mas Gilang. Ya mentok sih hanya 130 itu juga. Pas udah itu juga nggak sadar sebenarnya, nginjek lo 130 ini, pas ngeliat ya udah direm lagi lah, dilepas lagi, kendorin. Tapi emang benar itu ada limiternya. Oke, nek aku ya, nek tak bandingin ini sekarang karakter mesin sama Terios ya. Ya mungkin dari Mas Dito kan pernah bawa seri e-book, pernah punya dari merek lain lah, nggak sebut namanya lah gitu. Ada, oke, cerita ada sedan itu Mitsubishi yang cc-nya besar. Yang itu Pak, yang sedan yang sangar pokoknya. Oke, Suzuki R3 itu basically juga kayak gini, penggerak depan kayak sedan gede lah gitu. Kalau Terios kan penggerak belakang SUV menengah ke bawah, harga murah lah gitu. Ini karakter mesinnya padat. Honda itu dari dulu kalau bikin mobil, kalau bahasanya joki drag itu pindah giginya nyambung dung gitu, enak banget mobilnya. Ini tak rasain kayak gitu. Dan jenengan pakai mobil kayak Terios, makanya sering ada keluhan Mas Gilang. Apa? Tenaganya kurang. Ini tak bilang kayak gini, mobil itu juga punya batasan ya. Jadi apapun kendaraannya sebenarnya, kalau sudah tahu cara makainya, insya Allah mobil itu enak-enak aja. Makanya kalau orang komentar di video-video sebelumnya, Mas apakah kayak gini? Kenapa ini? Apa katanya keras? Kenapa katanya tenaganya kurang? Kalau saya bilang perbaiki SDM-nya dulu. Kayak gini memang kan iVTEC ya, nih Honda. Kalau misalkan pengen ngimbangin yuk jangan berharap kayak gitu. Intinya kayak ya tadi bilang, jadi kalau beli mobil itu jangan pernah yang tidak sesuai selera. Jadi kalau memutuskan membeli sesuatu itu pelajari dalam-dalam, jangan sampai nanti di kemudian hari ada kekecewaan. Kurang lebih kayak gitu Mas Gilang ya. Iya, sekarang saya kalau mau beli apa-apa itu mikirnya lumayan masih pertimbangan plus minusnya gitu. Kita tahu nih plusnya di sini, minusnya apa nih. Kalau masalah plus mungkin ya orang udah pasti nerima ya. Pokoknya yang baik-baik mah orang iyalah baiklah, senang gitu, pasti nerima. Nah negatifnya biasanya yang aduh ini negatif lagi nih. Nah itu yang mesti dipikirkan gimana caranya untuk
minimalisir itu aja sih. Ya, benar. Ini kopling udah ganti belum, Ge? Gua baru ganti kampas rem doang. Kopling gua belum ganti. Kopling? Terakhir gua servis gua tanya, kopling gimana, ganti nggak? Masih bagus. Oh ya udah. Tuh, ini masih bagus. Ini masih itu doang keluhan yang terakhir. Rak raktir udah itu aja. Sama register depan ini ya. Iya, yang itu aja sih keluhannya. Tapi gua udah benerin. Setelah itu gua belum tahu lagi. Lelelelele. Ingin gue berkata kasar loh sebenarnya. Ini gue kemarin nyobain ini nih, nyampe Kaleng, Apaan? Sigra. Gimana itu rasanya? Buset, serius, gue kaget, enak banget mobilnya, Ge. Emang ya? Jadi dia kan 1000 cc. Ini kan Cenggoni ya. Jadi dia gini nih, lihat bannya, lebar bannya kan kecil tuh. Tuh lihat. Kebayang nggak lu kalau motor pakai ban lebar dan tadinya kecil, kan malah jadi berat kan? Iya. Nah ini kan bannya kecil, enak serius. Jadi 1000 cc, berat mobil bobotnya berat kosongnya enteng. Kan kelihatan lah kayaknya enteng ya, kayak Iya. Nigra, terus apa lagi sih yang segmennya dia itu? Kalia. Kalia. Baru tahu gak? Iya bener, gue kaget itu mobil. Pas jadi gue kan 3 silinder ya. Bayangan gue kan 3 silinder itu geter loh. Emang iya, angkatan buka gas pertama jalan dari diem itu kerasa. Cuman paling 1 detik 2 detik doang. Kayak angkat peran pertama buka kopling lah. Udah kesononya udah buset galak pisan mobil. Kayak hut gitu. Gue tanya mobil udah apain? Kagak mas, standar ini dari awal. Ah masa sih? Gue pelajarin tuh baru speknya di internet. Oh pantes. Dia lebih galak daripada yang 1200 malahan. Oh, gitu. Jadi bisa tuh rekomendasiin ntar